pada pertemuan ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita belajar mengenai pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Nah, jadi pemuaian panjang dipengaruhi oleh 3, yaitu panjang awal benda atau L0, perubahan suhu atau delta T, koefisien muai panjang atau alfa. Jadi yang tanda segitiga itu dibaca delta, yang seperti huruf A disilangkan ekornya itu adalah alfa. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat, yang berbentuk batang adalah alat Muschen Brock. Lihat, itu sudah Ibu tampilkan gambarnya ya. Nah, itu alat Muschen Brock-nya, terus ada batang logam yang akan dipanaskan, kemudian ada jarum penunjuknya, dan di bawah ada spiritus. Spiritus itu berfungsi sebagai pemanasnya. Pertambahan panjang setiap zat berbeda-beda bergantung pada nilai koefisien muai zatnya. Nah, koefisien muai panjang artinya pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter. Ya. Nah, nilai koefisien muai berbagai jenis zat ini ada saya tampilkan. Dari aluminium itu 0,00024 per derajat Celcius. Ingat, satuan koefisien muai adalah per derajat Celcius. Kemudian perak sekitar 0,000019 per derajat Celcius. Kemudian baja dan seterusnya sampai nanti di grafit ya, ada baja, tembaga, besi, kaca, berlian, grafit. Ini juga saya tampilkan di modul bahan ajar ya Nak. Kamu bisa baca nanti di sana. Atau kalau koefisien muai ini dibikin dalam pemangkatan, berarti aluminium itu adalah 24 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Begitulah selanjutnya. Oke, di sini ada ilustrasi gambar. Yang pertama, gambar paling atas itu adalah gambar batang sebelum dipanaskan atau pada suhu normal ya. Jadi dia pasti memiliki nilai atau angka panjangnya, kita anggaplah L0 ya. Karena tadi lambang panjang mula-mula adalah L0. Kemudian dipanaskan sehingga bertambahlah panjangnya. Nah, panjang yang bertambah dari awal itulah disebut sebagai delta L atau pertambahan panjang. Nah, setelah dipanaskan tadi sudah bertambah ya, maka panjang akhirnya total keseluruhan ya dari pertambahan panjang dan panjang mula-mula disebutlah sebagai L. Secara matematis, pertambahan panjang atau delta L dinyatakan dengan alfa kali L0 kali delta T. Ini masuk persamaan 1, di mana delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Alfa, koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius atau boleh per Kelvin. Kemudian panjang mula-mula atau panjang awal satuannya meter, dan delta T perubahan suhu boleh satuannya derajat Celcius ataupun Kelvin. Nah, maka di sini dapatlah persamaan 2, L sama dengan L0 tambah delta L. Dengan memasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, didapatkanlah panjang setelah dipanaskan. L sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa kali delta T. Nah, rumus ini sebenarnya sama dengan yang di atas. Ya, sama-sama mencari panjang akhir. Nah, kita masuk ke contoh penerapannya. Sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta api suhunya naik menjadi 80 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta api suhunya naik menjadi 80 derajat Celcius. Dan koefisien muai panjang besi adalah 0,00012 per derajat Celcius. Maka hitunglah panjang rel pada suhu 80 derajat Celcius. Oke, kita buat diketahuinya. 10 meter itu panjang mula-mula berarti lambangnya L0. 20 derajat Celcius itu adalah suhu mula-mula, maka kita lambangkan saja sebagai T1. Ada mungkin beberapa sumber bacaan menyatakan titik
suhu awal itu adalah T0 ya, suhu akhirnya T, seperti itu, nggak apa-apa, sama aja ya. Maka suhu airnya di situ 80 katanya, maka alfa besi 0,000012 per derajat Celcius. Jawab, masukkanlah tadi rumus mencari L tadi. L sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa kali delta T, atau delta T itu didapat dari T2 kurang T1 atau suhu akhir kurang suhu awal. Maka 10 meter kali 1 tambah 0,00072 ya, maka dapatlah L itu adalah 10,0072 meter. Nah, kalau kita lihat pada soal ini, tadi panjang mula-mulanya 10 meter, setelah dipanaskan menjadi 10,0072 meter. Berarti kesimpulannya berapa delta T-nya? Delta L-nya, maaf. Berapa perubahan panjangnya? Nah, bisa kita dapat dari 10,0072 meter dikurang 10 meter, maka hasilnya 0,0072. Begitulah jawabannya ya. Peristiwa pemain panjang dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, pemasangan sambungan rel kereta api itu harus dibuat bercelah untuk menghindari bengkoknya rel kereta api akibat terlalu panas. Dia memuai jadinya. Nah, lihat itu ada gambar ilustrasinya saya buat di kanan. Kalau pada malam hari yang dingin ya, dia celahnya masih agak besar. Nah, kalau pada siang hari yang panas, mulailah celahnya juga semakin kecil. Seperti itu, atau mau menutup ya. Kemudian, rel kereta api yang tidak diberikan celah akan membengkok karena memuai. Ya, seperti ini, lihat di gambar dia membengkok. Oke. Kalau misalnya ini tidak diberikan celah ya seperti ini, nanti dia memuai pada siang hari. Nah, kawat telepon atau kawat listrik dipasang kendor. Kenapa? Karena kalau tidak dipasang kendor, yang ditakutkan pada siang hari ketika dia memuai, maka dia akan menjadi lebih turun ya. Atau sebenarnya ini untuk menghindari pada malam hari sebenarnya. Kenapa dia dibuat mengendor? Ya supaya ketika malam hari terjadi penyusutan, dia tidak putus karena menegang. Ya, karena menegang. Sebenarnya kalau pada pemuaian, kalau dia bertambah panjang nggak masalah, malah dia makin turun. Tapi membuat kawat telepon atau kawat listrik itu juga jangan terlalu turun kali ya, jangan terlalu ke bawah kali, ya disesuaikan. Nah, kalau kawat telepon ini tadi menghindari putusnya karena penyusutan di malam hari. Keping bimetal. Bimetal itu merupakan dua logam yang dikeling menjadi satu. Ya, yang pastinya logam tersebut berbeda koefisien muai. Nah, pada suhu normal nanti bimetal ini akan lurus seperti gambar A. Pada saat dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nah, pada gambar B berarti dia turunnya ke bawah. Tadi saya sudah berikan tabel koefisien muai berbagai zat. Lihatlah, misalnya dia paling kecil koefisien muainya, maka dia akan bimetal melengkung atau membengkok ke arahnya. Tapi ketika didinginkan, bimetal itu melengkung ke arah logam yang mempunyai alfa lebih besar, dia terbalik. Ya. Nah, ketika suhu sudah normal, maka dia akan lurus kembali.